Ada satu perusahaan yang dulu cuma dikenal sama para gamer. Nah sekarang, perusahaan yang sama itu justru jadi pusat dari revolusi teknologi yang lagi ngebentuk masa depan kita semua. Ini dia ceritanya, tentang pertaruhan gila, visi yang keras kepala, dan sebuah mesin yang belajar untuk berpikir. Oke, kita mulai dari angka ini. Lihat deh, 3 triliun dolar. Ini adalah valuasi Nvidia yang bikin mereka sejajar sama raksasa sekelas Apple dan Microsoft. Angka yang bikin geleng-geleng kepala ini tentu aja memunculkan satu pertanyaan besar. Dan kutipan ini, wah pas banget buat ngejelasin peran mereka. Nvidia itu bukan cuma sekedar ikut main di ledakan AI ya, mereka itu pemasok senjata utamanya. Semua orang dari startup kecil sampai raksasa teknologi butuh banget hardware buatan mereka. Jadi, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya ini bisa terjadi? Untuk menjawabnya, kita perlu putar waktu. Jauh sebelum AI jadi headline di mana-mana, kita kembali ke awal mula perusahaan ini dan visi radikal dari pendirinya. Yuk, kita mulai dari awal. Dari sosok di baliknya, Jensen Huang. Jauh sebelum jadi seorang titan industri, dia adalah seorang kuda hitam yang gigih, yang kayaknya seluruh hidupnya itu emang persiapan buat pertaruhan besar yang bakal diambil. Jadi, waktu masih kecil, sebagai imigran di Kentucky, Huang itu tiap hari harus nyebrangin jembatan reyot yang bahaya, di mana anak-anak nakal sering coba ngegoyangin jembatannya biar dia jatuh. Tapi, dia nggak pernah goyah. Dia justru belajar buat jadi tangguh dan bahkan makin kuat dalam kesulitan. Mental baja inilah yang jadi inti karakternya. Dan mental baja itu benar-benar dia butuhin, soalnya dia mempertaruhkan masa depan perusahaannya pada sebuah ide yang ya, dianggap mustahil sama semua orang, komputasi paralel. Ini adalah pertaruhan teknis yang jadi dasar strategi Nvidia yang jelas-jelas melawan arus standar industri saat itu yang didominasi oleh Intel. Biar gampang ngebayanginnya, gini deh. Komputasi serial itu kayak satu van pengiriman yang nganter paket satu-satu. Lambat tapi simple. Nah, sebaliknya, komputasi paralel itu kayak satu armada motor yang nyebar ke seluruh kota, nganterin semua paket barengan. Jauh lebih cepat, tapi ya koordinasinya rumit banget. Nah, ini poin krusialnya. Huang itu bukan cuma bertaruh pada ide yang gak populer. Dia itu melawan sejarah kegagalan selama puluhan tahun. Seperti kata dia sendiri, semua orang yang coba bikin ini jadi bisnis itu gagal total. Ini nunjukin betapa nekatnya pertaruhan yang diambil. Punya hardware canggih itu satu hal, tapi gimana caranya bikin dunia mau pakai itu buat hal-hal di luar video game? Jawabannya ada pada sebuah kreasi jenius yang mengubah chip game jadi superkomputer bahkan saat pasarnya sendiri belum ada. Ini nih bagian yang kedengerannya gila. Gimana coba caranya Anda bikin alat super canggih untuk pasar yang pada waktu itu bahkan nggak eksis? Ini adalah langkah bisnis yang didorong oleh sebuah filosofi yang cuma sedikit orang yang paham. Strateginya itu benar-benar anti-mainstream. Terinspirasi dari buku The Innovator's Dilemma, dia sengaja ngincer para ilmuwan, pasar kecil yang nggak dilirik sama pemain besar kayak Intel. Idenya adalah buat dapat pijakan dulu yang nantinya bisa dipakai buat mengguncang seluruh industri. Jadi, gimana cara mereka melakukannya? Mereka menciptakan CUDA, sebuah lapisan software yang berfungsi kayak kunci rahasia. Kunci inilah yang memungkinkan para ilmuwan, dimulai dari cuma 2 orang peneliti kanker payudara, untuk membuka kekuatan luar biasa dari GPU mereka, mengubahnya jadi alat riset super canggih. Selama bertahun-tahun CUDA ini kayak senjata rahasia yang nungguin momennya. Nah, sekarang kita masuk ke titik balik yang dramatis di mana senjata itu akhirnya ketemu jodohnya, yang akhirnya memicu ledakan AI yang kita saksikan sekarang. Percepatannya itu gila banget. Semua dimulai tahun 2012 dengan terobosan akademis bernama AlexNet. 5 tahun kemudian, ini mengarah ke arsitektur transformer, dan akhirnya ke fenomena global ChatGPT. Semuanya dibangun di atas kekuatan komputasi Nvidia. Dan ini yang bikin lebih luar biasa lagi. Momen yang mengubah dunia ini nggak terjadi di lab perusahaan triliunan dolar. Itu terjadi di kamar tidur, pakai hardware murah seharga $500 yang aslinya dirancang buat main video game. Dan ini bukan kemenangan tipis ya. AlexNet itu bener-bener menghancurkan semua metode yang ada sebelumnya. Ini kayak ngasih shock terapi ke seluruh komunitas peneliti. Ini bukan cuma perbaikan kecil. Ini adalah perubahan total yang bikin semua cara lama jadi ketinggalan zaman dalam semalam. Kutipan dari salah satu pencipta AlexNet ini benar-benar nangkap euforia saat itu. Mereka bukan cuma peneliti, mereka adalah saksi mata pertama dari potensi revolusioner yang baru aja mereka lepas. Rasanya, kata mereka, kayak sebuah keajaiban.
Ini membawa kita kembali ke hari ini. Keberhasilan Nvidia yang luar biasa emang udah memicu sebuah revolusi, tapi ini juga membawa konsekuensi besar dan pertanyaan-pertanyaan yang jujur aja belum ada jawabannya tentang masa depan yang lagi kita bangun bareng-bareng. Salah satu tantangan terbesarnya, biaya energi yang borosnya bukan main. Satu kali pencarian pakai AI generatif, itu ternyata makan listrik 10 kali lipat dari pencarian Google biasa. Kebutuhan daya yang masif ini jadi ancaman buat target iklim dan menuntut pembangunan infrastruktur energi yang gila-gilaan. Tapi Jensen Huang sendiri kelihatannya sangat percaya diri. Buat dia, ini murni masalah teknis. Dia ngelihat mesin-mesin ini cuma kayak alat pemproses data, nggak beda jauh dari microwave. Dia menepis semua kekhawatiran tentang risiko eksistensial dan fokus murni pada teknisnya, bukan implikasinya. Nah, pandangan itu beda 180 derajat sama kekhawatiran mendalam dari pelopor AI lainnya, Yoshua Bengio. Ini menciptakan kontras yang tajam banget kan? Di satu sisi, ada insinyur yang membangun perangkat kerasnya, di sisi lain ada para pemikir yang pusing tujuh keliling memikirkan konsekuensi dari apa yang telah diciptakan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas. Revolusi yang dipicu oleh pertaruhan Nvidia 30 tahun lalu itu sekarang sedang terjadi di depan mata kita, dan kita semua harus menghadapi hasilnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah mesin-mesin ini akan mengubah dunia, tapi dunia seperti apa yang akan kita dapatkan.